Assalamualaikum. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Smart Kiandra. Berawal dari penasaran tentang gimana sih rasanya roti yang lagi viral ini dan harganya itu lumayan mahal. Nah, sekarang rasa penasaranku terjawab sudah. Buat teman-teman yang penasaran juga ini gimana rasanya dan gimana cara buatnya, yuk tonton terus videonya dan jangan di skip ya. Jadi di video ini saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama membuat roti, yang kedua membuat cream cheese filling, dan yang ketiga kita membuat saus bawang mentega. Oke, kita ke yang pertama dulu ya, membuat roti. Pada langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Di sini ada 220 gram tepung cakra atau tepung terigu protein tinggi, 30 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai merek segitiga biru, 110 ml UHT, kemudian 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 2 sendok makan mentega atau margarin. Lalu di sini saya pakai ragi instan 1 sendok teh. Nah, langsung aja di sini saya akan menghangatkan terlebih dahulu susunya. Kita masak susu cairnya, tapi jangan sampai mendidih, hanya sampai hangat aja. Kalau sudah hangat, bisa kita matikan kompornya. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Untuk ragi instannya, jika ini mau dipakai lagi bisa digulung-gulung seperti ini. Usahakan sampai tidak ada udara di dalamnya, kemudian bisa kita ikat kencang dengan karet, lalu dimasukkan ke wadah kedap udara dan dimasukkan ke dalam kulkas. Itu akan tahan lama ya teman-teman. Lalu ini bisa kita aduk. Oh ya, susunya itu jangan sampai panas banget karena raginya bisa mati. Ini bisa kita tutup seperti ini. Kita tunggu sampai 10 menit supaya raginya mengembang dan berbusa. Lalu ini kita siapkan wadah dan juga tepung terigunya. Ini tepung cakranya 220 gram atau setara dengan 22 sendok makan ya teman-teman. Ini sudah saya ukur, tapi sendok makannya itu jangan yang mengunjung dan jangan yang lepes, jadi yang sedang-sedang aja. Nah, ini dia 22 sendok makan ditambah dengan 3 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kalau teman-teman mau pakai tepung cakra aja boleh, berarti pakai 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian ini kita aduk rata. Untuk telurnya ini saya kocok terlebih dahulu lalu kita tuang. Kita tambahkan ragi yang tadi, ini raginya masih bagus. Usahakan ini sampai busanya kita masukkan juga ya teman-teman. Nah, lalu ini kita aduk seperti ini dari bawah ke atas. Diaduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini kira-kira teksturnya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tambahkan dengan sejumput garam, boleh di skip, dan juga mentega. Jadi menambahkan mentega itu terakhiran saja ya teman-teman supaya cepat kalisnya. Ini saya akan lanjutkan uleni dengan tangan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Lalu ini saya uleni seperti ini. Cara menguleninya ini bisa seperti ini, kita lebarkan seperti kita memerah susu. Kayak cuci baju gitu juga ya teman-teman. Pokoknya dilebarkan seperti ini supaya menteganya itu lebih cepat tercampur ke adonannya. Nah, ketika dirasa menteganya ini sudah meresap atau tidak ada mentega yang terdapat di permukaan adonan,
Ini bisa kita bulatkan, kita istirahatkan terlebih dahulu adonannya selama 15 menit. Tujuannya supaya lebih mudah diulen dan tidak diulen terlalu lama nantinya. Ini kita tutup dulu. Boleh pakai plastik wrap atau dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, ini kita lanjut ulen nih. Seperti mencuci baju, mengkucek pakaian seperti ini sambil dilebarkan, sambil dicek apakah dia udah kalis atau belum. Jika adonannya retak-retak atau terasa kering, bisa ditambahkan dengan mentega. Nah, ini dia adonannya sudah kalis teman-teman. Ini sudah kalis elastis. Ini saya tidak pakai mixer ya. Lalu bisa kita cek udah elastis atau belum. Caranya begini, kita rentangkan, ini akan terbentuk membran-membran tipis dan dia tidak pecah. Lalu bisa kita bulatkan adonan seperti ini. Ini sangat lentur, elastis, lembut. Kemudian ini bisa kita diamkan atau istirahatkan adonan dengan ditutup rapat selama 60 menit. Menyesuaikan saja dengan suhu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lagi hujan, itu bisa kita diamkan selama 60 menit. Kalau misalkan lagi panas, itu bisa kita diamkan selama 40 menit. Ini saya bagi adonannya menjadi 8 bagian, di mana per adonan itu akan saya takar 55 gram. Seperti ini ya. Saya pakai timbangan supaya adonannya itu sama besarnya. Setelah itu ini kita bulatkan. Oh ya, saran aja teman-teman buat adonan yang menunggu itu bisa kita tutup ya. Di sini saya tidak menutup, terus terang aja saya lupa. Karena ini pertama kalinya saya membuat roti yang lagi viral dan saya grogi banget. Jangan lupa kita letakkan di kertas roti supaya tidak lengket dan adonannya mudah untuk diambil. Ini kita bulatkan seperti ini untuk semua adonan supaya lebih rapi, bisa di rounding ya teman-teman. Jadi nanti hasil akhirnya itu tergantung gimana cara kalian membulatkan adonannya. Jika di rumah teman-teman tidak ada kertas roti, ini loyangnya bisa kita oles dengan margarin tipis-tipis dan juga kita beri tepung terigu tipis-tipis. Begitu juga bisa ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita tutup, kita diamkan selama 20 menit. Hasil dari proofing yang kedua, rotinya sudah mengembang dan cantik sekali ya teman-teman. Lalu kita siap oven rotinya. Ini saya pakai oven tangkring yang sudah saya panaskan 15 menit sebelumnya dengan api sedang cenderung kecil. Ini kita oven selama 20 menit. Ini dia hasilnya. Di sini teman-teman boleh oles pakai mentega supaya rotinya kinclong. Sekali lagi karena saya grogi jadi saya lupa, maafkan ya teman-teman. Semoga teman-teman nanti kalau bikin bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Oke, next kita di step yang kedua yaitu membuat cream cheese filling. Bahan-bahannya simple banget, yaitu 4 sendok makan gula halus atau boleh pakai gula pasir yang di blender, lalu 200 gram cream cheese dan juga 40 ml susu cair. Ini bisa disesuaikan aja nanti ya teman-teman, atau boleh pakai whipped cream. Nah, lalu ini kita siapkan wadah. Kita akan campur semua bahan-bahannya. Untuk cream cheese-nya ini saya bikin sendiri karena kalau beli terus terang aja kebetulan di sini itu tidak ada yang jual cream cheese. Jadi saya harus mendapatkan secara online, belum lagi ongkirnya. Jadi saya putuskan untuk membuat cream cheese sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara kami membuat cream cheese-nya, boleh dicek di video kami di Smart Kiandra tentunya. Lalu ini kita aduk-aduk. Nah, untuk penuangan susu cairnya ini bisa kita tuang sedikit demi sedikit hingga cream cheese-nya lumer dan bentuknya smooth seperti ini, lembut. Setelah cream cheese fillingnya ini benar-benar jadi dan lembut, ini bisa kita pindahkan atau kita letakkan di plastik segitiga. Usahakan di plastik segitiga ya teman-teman. Oke, ini dia di langkah terakhir yaitu membuat saus bawang mentega. Untuk bahan-bahannya di sini ada 10 sendok makan margarin. Ini sudah saya lelehkan margarinnya. Lalu 1,5 sendok makan seledri. Saya pakai seledri karena tidak ada oregano.
Kemudian 5 siung bawang putih, 1 sendok makan mayonaise, 1 saset susu kental manis, 1 butir telur. Kita akan campur semua bahannya, tuangkan terlebih dahulu mentega, lalu kita tambahkan dengan bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita aduk terlebih dahulu, lalu kita tambahkan dengan 1 butir telur. Ini kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah itu kita tuangkan seledrinya. Ini sudah saya sangrai, jadi bisa kita sebut dengan seledri kering, daun seledri. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan mayonaise, lalu 1 saset susu kental manis. Kita aduk hingga mengental dan tercampur rata seperti ini. Oke, langsung aja kita belah-belah rotinya. Oh ya teman-teman, ini disarankan harus banget pakai pisau yang tajam. Jujur aja, saya punya banyak sekali pisau tapi jarang saya asah. Jadi ini saya pisaunya itu kurang tajam. Saya sudah mengganti dengan yang paling kecil yang menurut saya itu jarang dipakai dan menurut saya juga paling tajam, tapi ternyata juga tidak tajam. Jadi saran saya supaya hasil rotinya itu lebih rapi, pakailah yang tajam ya teman-teman pisaunya. Lalu bisa kita iris, jangan dengan pisau yang tidak tajam. Nah, ini saya bagi menjadi 6 sisi untuk setiap rotinya. Boleh 4 sisi. Ini saya selipkan saus bawang menteganya tipis-tipis aja di dalamnya supaya ada aroma bawang di dalam. Ini opsi aja. Kemudian ini kita letakkan atau kita masukkan cream cheese-nya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya sarankan, harus banget pakai plastik segitiga karena repot banget. Ini saya tidak pakai plastik segitiga, saya pakai plastik yang ada saja di rumah dan ternyata wow repot. Lalu ini bisa kita siram atau rotinya bisa saja dicelupkan pada saus bawang menteganya. Boleh disiram dan juga boleh dicelup, jadi ini opsional aja. Oke, lalu ini kita akan oven lagi. Saya akan oven lagi dengan oven tangkring yang sebelumnya sudah saya panaskan selama 15 menit. Kita oven dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit juga. Lalu ini dia hasilnya. Alhamdulillah, rasa penasaran saya terjawab sudah. Saya puas banget bikin roti seperti ini dengan susah payah. Walaupun menurut tampilan ini kurang eye-catching, tapi rasanya tidak perlu diragukan. Ini super duper enak, lembut banget rotinya. Silakan dicoba di rumah ya teman-teman. Buat yang penasaran ini rasanya bagaimana, dijamin kalian pasti ketagihan. Karena jujur ini juga saya kepengen bikin lagi, karena ini benar-benar pertama kalinya bikin roti yang enak banget seperti ini. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat yang belum subscribe, boleh klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Dan yang suka dengan konten ini, boleh klik like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya yang lain. See you!